Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah, dan bersyukur kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kesempatan yang baik ini kita ungkapkan bahasan kita, yaitu merebut 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Rebutlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla suqmika, wa faragaka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ginaka qabla fakrik. Rebutlah 5 kesempatan. Kesempatan rebutlah masa hidupmu sebelum tiba masa ajalmu. Rebutlah kesempatan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Rebutlah masa kesempatan senggangmu sebelum tiba masa sibuk. Rebutlah kesempatan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Rebutlah kesempatan masa kayamu sebelum tiba masa miskin. Jadi ini kesempatan emas itu harus dipergunakan dengan sebaiknya. Karena ketika lawan-lawannya itu sudah tiba, kan tidak bisa kita lagi bergerak lagi, tidak bisa berbuat lagi. Yang jelas misalnya kesempatan hidup ila dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kehidupan kita ini hanya sementara waktu. Sementara waktu. Hidup ini hanya sekali. Rasulullah mengingatkan kita, kalau umat Muhammad itu rata-rata umurnya, rata-rata 60 sampai 70. Ada lebih tapi tidak banyak. Jadi kesempatan kita di dunia, kesempatan hidup kita di dunia, katakanlah mungkin antara 60-70 atau mungkin lebih, atau katakanlah sampai 100. Kemudian nanti kita meninggal. Ketika meninggal itu mungkin masih lama lagi di hari kiamat. Masih lama hari kiamat lagi. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita perhatikanlah bagaimana nenek moyang kita, ya, lebih lama mereka sudah meninggal tempatnya di alam sana, alam kubur sana, namanya alam barzah. Mereka lebih lama di alam barzah, tempat tidur, di tempat kubur atau di kuburan, ketimbang hidup di dunia ini. Jadi kesempatan di dunia ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan itu apa? Untuk ibadah. Maka dalam beribadah semacam paksakan diri. Saya selalu mengatakan paksa diri ibadah. Karena kalau kita tidak maksa diri, nanti setan akan menggoda kita. Setan berkeberatan kalau kita beribadah. Dari macam cara setan agar kita tidak jadi beribadah. Macam-macam. Maka perlu kita paksakan diri biar kita bergulat dengan setan laknatullah itu. Paksa diri. Saya mengatakan semacam PDI, paksa diri ibadah. Penting. Nah, jadi kesempatan hidup kita hanya sekali. Jangan sampai sia-siakan untuk menyambung kehidupan kita, karena kita akan berjalan jauh lagi, perlu perbekalan. Perbekalan kita tiada lain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata
melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT dengan penuh ikhlasan, menjauhi semua larangannya dengan penuh kesadaran. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, mantap takwa kita sebenarnya untungnya kepada kita dunia dan akhirat. Lain luar biasa sekali. Dunia akhirat hikmah takwa itu. Ini jamin Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa kepada Allah SWT, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan memberikan rezeki padanya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kesempatan bertakwa inilah kita teruskan supaya Allah SWT memberikan kepada kita kehidupan yang indah di dunia dan indah di akhirat. Itu yang pertama tadi, pesan Rasulullah mengingatkan kita, rebut masa hidupmu sebelum tiba masa matimu, masa ajalmu. Yang kedua, menurut penjelasan Rasulullah SAW tadi, pergunakanlah atau rebutlah masa sehatmu sebelum tiba masa sakit. Waktu kita sehat, segar bukan sebenarnya, insya Allah akan bersemangat beribadah dan kita dapat beribadah nyaman, tenang, aman. Kalau nanti sakit, tidak bisa beribadah lagi dengan seperti orang sehat. Mungkin nanti banyak diantaranya tidak bisa sujud lagi, tidak bisa duduk dan sebagainya. Jadi kesempatan masa sehat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis lebih lanjut dijelaskan ada dua, kebanyakan manusia lalai. Dua hal, yaitu sehat dan sibuk. Sehat ya, dan katakanlah kesempatan waktu. Ada kesibukan, makbul, lalai. Ada dua hal yang lalaikan, satu masalah sehat, yang kedua lalai dengan waktu. Itu kebanyakan di antara kita. Maka di waktu kita sehat, mumpung enak beribadah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Misalnya di waktu kita, mata kita masih terang, banyak-banyaklah baca Quran. Nanti kalau sudah mata misalnya sudah mulai kabur, atau misalnya tidak ada kacamata dan sebagainya, akan berkurang. Demikian juga ketika badan kita sehat, mari kita sholat dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti badan kita sakit, akan kurang nyaman beribadah. Ada gangguan di fisik kita. Walaupun misalnya seperti sholat itu sesuai dengan kemampuan kita. Seperti misalnya ini, ketika kita sesuaikan dalam keadaan sehat, wajib berdiri. Nah, apa kalau nanti bisa sakit, tidak bisa berdiri lagi, akan sudah kurang itu. Ini jadi kesehatanlah nikmat Allah SWT yang paling berharga kepada kita. Setelah nanti ada 4 nikmat yang paling berharga kepada kita, jangan sia-siakan. Pertama tentunya nikmat iman Islam. Iman Islam ini diberikan Allah SWT hanya kepada kita, kepada umat Islam, tidak diberikan kepada semua umat manusia dunia yang tidak. Itu nikmat yang tertinggi diberikan Allah kepada kita, nikmat iman Islam. Baru nikmat yang kedua, nikmat umur. Masih ada umur kita. Ya masih ada umur kita. Sekarang masih ada umur kita. Terserah misalnya sesuai dengan ketentuannya. Ada yang misalnya sudah balik, ada yang sudah dewasa 40, 50, 60, 70, ada lebih dan sebagainya. Itu juga nikmat yang luar biasa, nikmat nomor 2 setelah nikmat iman Islam. Kemudian yang ketiga yaitu nikmat kesehatan. Nah, kesehatan ini luar biasa hikmahnya. Kesehatan kita, semua misalnya organ tubuh kita sehat, itu sudah miliaran harganya itu. Kita syukur nikmat Allah SWT. Nah, maka syukur nikmat Allah SWT sesuai dengan ini namanya kesempatan kita sehat, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selalu syukuri dengan memanfaatkan atau dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga dari penjelasan Rasulullah SAW itu,
kesempatan masa senggangmu sebelum tiba masa sibukmu. Kadang-kadang ada waktu kita sangat sibuk sekali. Mungkin sibuk di pekerjaan, sibuk misalnya karena ada musibah dan sebagainya. Tentunya nanti akan berkurang kesempatan kita beribadah. Maka sebelum katakanlah sibuk benar, pergunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kita dituntut untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Jadi jangan anggap enteng dengan perbuatan kecil, perbuatan kebaikan. Karena itulah nanti dikumpul-kumpul kepada kita tahu siapa itu yang terima Allah SWT. Karena tidak semua nanti amalan kita terima oleh Allah SWT kalau memang dilakukan dengan sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya tidak kita pasang niat karena Allah, nanti itu tidak bernilai ibadah kepada kita. Maka kesempatan ya senggang kita pergunakanlah dengan sebaiknya. Kemudian berikutnya itu kesempatan masa kaya kita sebelum tiba masa miskinnya, masa fakirnya. Terutama itu kan terkait dengan harta. Bahwa harta itu juga dijadikan sebagai maliyah kita, amal maliyah. Kesolehan, namanya kesolehan sosial. Jangan kita selalu kesolehan pribadi saja, tapi juga berimbas kepada sosial kita. Dari harta kita. Bagaimana harta ini juga bisa menambah amalan kita. Jadi ketika kita berharta, jangan sampai pelit. Lakukanlah atau berbuatlah atau pergunakan kesempatan masih kita punya harta. Sebelum datang nanti misalnya kita habis harta kita atau kita miskin. Maka perlu semacam kita membuat THA, tabungan hari akhirat. Tabungan hari akhirat itu ya ada namanya dengan sodakoh. Sodakoh itu bermacam-macam. Sodakoh tentunya yang paling tinggi namanya sodakoh jariyah. Amal yang mengalir pahalanya terus ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ya, jadi namanya sodakoh jariyah. Ada sodakoh biasa, misalnya sodakoh biasa kita berikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Kita masukkan ke celengan miskin dan sebagainya, namanya sodakoh biasa. Tapi ada sodakoh nanti luar biasa di situ, akan dapat pahala sampai hari kiamat. Iza matal insanu in kuntu amalu illa min salas sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw salih daulah. Apabila manusia meninggalnya semuanya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi persiapkan diri kita, persiapkan ibadah kita dari sedekah. Manfaatkanlah ketika kita berada, ketika kita masih kaya, ketimbang nanti kita jatuh miskin. Kalau kita kepingin misalnya bersedekah tapi tidak punya. Kalau misalnya ada sedekah-sedekah lain, ini ada sedekah misalnya dari tenaga bisa. Ya tapi tidak seperti dari harta, dari tenaga, dari pemikiran dan semuanya merupakan sedekah. Bahkan sedekah itu ya, sedekah termasuk senyum. Tapi tentunya bukan dari senyum, itu pun merupakan sedekah kepada kita. Senyum juga sedekah. Nah, kemudian yang terakhir dari peringatan Rasulullah SAW, pergunakanlah kesempatan masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Pergunakan dengan sebaiknya. Misalnya di waktu muda seperti ini kita tentunya akan kuat beribadah. Kalau sudah tua akan berkurang, tenaga kita akan berkurang karena sudah masanya. Ya, tenaga katakanlah kita ini sudah mulai berkurang. Ya, misalnya katakanlah kalau sudah tua, ya, uban sudah bertabur,
Mata sudah kabur, gigi sudah pada gugur, kulit kendur. Semangat juga tentunya akan namanya tidak sekuat sebelumnya. Semuanya serba kekurangan. Jadi kesempatan benar di waktu muda mencari, katakanlah ibadah, mencari amal dengan sebabnya. Jadi kita ulangi, manfaatkan 5 kesempatan ini. Kesempatan hidup sebelum meninggal dunia. Yang kedua, kesempatan masa sehat kita sebelum kita sakit. Manfaatkan kesempatan senggang kita sebelum datang sibuk. Manfaatkan kesempatan muda kita sebelum tua. Manfaatkan kesempatan kaya kita sebelum jatuh miskin. Kalau ini yang kita laksanakan, tentunya pengharapan Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, akan terwujud. Terima kasih pemirsa sekalian. Mohon maaf di atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.